عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah telah karuniakan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat kita bisa melaksanakan ibadah sebagai salah satu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat subuh dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita buat dari mulai sebelum subuh sampai saat ini. Harapan kita semoga setiap pengorbanan yang kita buat untuk agama ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir di surah An-Naba di 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, kata Allah, inna anzarnakum, sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian, yaitu tentang adzaban qaribah, siksaan yang begitu dekat. Siapa yang menjadi khitab dari ayat ini? Jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang kafir. Dari ayat sebelumnya, bagaimana Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir di akhirat kelak. Dan ayat ini memberikan satu peringatan untuk kita selaku umat Islam, bagaimana Allah memberitahu kepada kita bahwa kata Allah, aku ini telah memperingatkan kalian wahai orang-orang kafir, yaitu tentang keadaan siksaan yang begitu dekat di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka di dalam ayat berikutnya Allah katakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada orang-orang, kepada manusia, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir, atas apa yang mereka perbuat dengan tangannya di masa lalu, maksudnya ketika di dunia. Setiap amal perbuatan manusia, baik itu yang dilakukan oleh orang Islam ataupun orang kafir, maka setiap amal itu pasti akan Allah perlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja orang yang melakukan amal kebaikan walaupun hanya sebesar darah, yarahu, akan memperlihatkannya, akan diperlihatkan, akan melihat dari amal yang telah dia buat ketika di dunia, walaupun hanya sebesar darah kebaikan, sebesar debu kebaikan yang dibuat oleh manusia, maka akan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal keburukan,
mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun hanya sebesar debu syarra daripada keburukan yarahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dari amal keburukan tersebut kepada orang yang melakukannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penyesalan yang paling besar, baik itu kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Wabil khusus orang-orang kafir dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada penyesalan yang akan disesalkan di akhirat kelak kecuali ketika melihat orang-orang yang beriman, yang mana dulu ketika di dunia mereka mengatakan bahwa orang-orang iman, orang-orang beriman, orang-orang Islam, mereka menyembah Allah yang mana tidak terlihat secara zatnya. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang Islam yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia masuk ke dalam neraka sebab dari perbuatan buruk yang telah dia buat, kemudian Allah balas melalui dimasukkannya ke dalam neraka, maka orang-orang kafir dia akan berkata kepada orang-orang Islam, kenapa kamu dulu tidak seperti saya saja ketika di dunia? Toh kamu juga sama ini masuk dalam neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah ketika melihat orang-orang Islam dihinakan oleh orang-orang kafir yang berada dalam neraka, sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala karena melihat orang-orang Islam yang dulu ketika di dunia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi bermaksiat pun dilakukan sehingga untuk membersihkan daripada dosanya Allah harus membersihkan dulu dalam api neraka, maka Allah tunjukkan kepada orang-orang kafir, orang-orang Islam ini dimasukkan ke dalam surga. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya, kalau terkait pertama, seandainya dulu aku di dunia jadi tanah saja, maka tidak akan dihisab, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia telah Allah ingatkan di Al-Qur'an. Dan kita sebagai seorang muslim, bagaimana kewajiban kita kepada sesama muslim yang lain? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, saling berwasiat, saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Di orang-orang Islam ini mesti saling mengingatkan. Tidak boleh hidup kita ini masing-masing. Karena di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah ada, kata Allah, kepada kalian yang datang kepada kalian, yaitu nadhirun yang memberikan peringatan. Allah katakan kepada setiap orang nanti di akhirat kelak, baik itu orang muslim ataupun orang kafir, ketika mereka masuk ke dalam api neraka, maka Allah katakan, apakah ada seseorang yang datang kepada kalian untuk memberikan peringatan tentang dahsyatnya hari ini? Jemaah yang dimuliakan Allah, kita punya tetangga, punya keluarga. Bagaimana kalau seandainya kita diingatkan tentang pentingnya agama wujud dalam kehidupan kita, pentingnya sholat berjamaah, pentingnya baca Quran, pentingnya berjalan ke masjid, pentingnya menghadiri pengajian, pentingnya bertaubat kepada Allah, pentingnya membaca salawat kepada Nabi.
yang setiap amal tersebut Allah berikan pahala yang begitu besar. Kalau seandainya kita hanya buat untuk diri sendiri saja, hanya untuk diri sendiri saja, tanpa ada peduli kepada orang lain, maka orang-orang yang mereka tidak kita datangi, orang-orang yang tidak kita kasih peringatan, tidak kita kasih nasihat, tidak kita ajak mereka dalam kebaikan, bisa jadi nanti di akhirat kelak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mulainya jemaah yang dimuliakan? Dari keluarga. Anak, istri. Dari situ dulu. Kalau seandainya kita punya anak di rumah, kemudian tidak kita luruskan pendidikannya dalam pendidikan agama, tidak dikenalkan dia kepada Allah, tidak dikenalkan dia kepada agama, tidak dikenalkan dia kepada masjid, tidak dikenalkan dia kepada Al-Quran. Perkara dunianya dipenuhi oleh kita, tapi perkara agamanya tidak diberikan haknya kepada mereka. Maka mereka akan menuntut jemaah yang dimuliakan Allah. Anak akan menuntut, istri akan menuntut. Kalau seandainya kita ini tidak mengajak mereka, tidak ngasih nasihat kepada mereka, tidak memberikan wasiat kepada mereka, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita selaku seorang mukmin menimbulkan kecintaan kita kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim. Sehingga Rasulullah SAW ketika melihat bagaimana orang kafir meninggal, maka Nabi menangis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau itu menangis? Bukankah dia orang kafir, tidak menyembah Allah? Betul, dia memang orang kafir tidak menyembah Allah, kata Rasulullah. Tapi dia umatku, kata Nabi. Aku nggak tega nanti di akhirat kelak Allah akan membakarnya di dalam api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama saling mengingatkan di antara kita, saling mengingatkan di antara keluarga, di antara tetangga kita. Yuk kita ajak lagi tetangga-tetangga kita yang muslim untuk sama-sama memakmurkan, meramaikan daripada muslim. Tahu dia adalah seorang muslim, kita datangi, kita kunjungi. Di antara tetangga-tetangga kita, jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita kenal muslim, berapa kali kita datang ke rumahnya? Atau berapa kali kita ngajak mereka untuk sholat berjamaah ke masjid, mengikuti kajian yang telah diprogramkan di masjid. Terkadang kita berani ngajak saudara, ngajak teman, ngajak tetangga untuk olahraga, untuk main sepeda, untuk mancing. Berani kita. Tapi untuk kebaikan jemaah yang dimuliakan Allah, untuk perkara agama, begitu beratnya mulut kita untuk mengatakan hayo ke masjid, untuk mengatakan ayo kita ikut pengajian. Berat sekali mulut kita. Tapi kalau untuk perkara-perkara dunia, kesenangan-kesenangan kita, tanpa disuruh pun kita datang. Jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat, tetangga, saudara, keluarga yang kenal dengan kita, kemudian tidak kita ingatkan dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada saudara-saudara kita di akhirat kelak, adakah orang yang datang kepada kamu untuk memperingatkan tentang dahsyatnya pertemuan hari ini, yaitu pertemuan di akhirat kelak? Bagaimana kalau dia mengatakan tidak ada? Kemudian kita tahu bahwa kita ini ahli ibadah,
dipanggil juga. Kalau kita datang, maka diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka mengatakan, bala, benar ya Allah, qad ja'ana, telah datang kepada kami nadhirun, yang telah memberikan peringatan. Bagaimana orang-orang yang apabila didatangi kemudian kita kasih peringatan tentang kehidupan akhirat, tentang kematian, tentang alam kubur, kemudian dia tidak ikut, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau merubah dirinya, maka sudah selesai kita kewajiban kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat ini surah An-Naba, di 3 ayat terakhir ini, maka memberikan satu peringatan kepada kita, sekaligus pelajaran kepada kita. Allah yang telah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, bagaimana orang-orang kafir menyesal. Ya laitani kuntu turaba, mendingan jadi tanah, kata orang-orang kafir, daripada aku menjadi manusia kemudian dihisab, dimasukkan ke dalam api neraka. Mendingan menjadi tanah dulu ketika di dunia. Tapi penyesalan tersebut adalah penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Allah telah berikan hidayah, telah berikan petunjuk, bahkan Alkitab yaitu Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, untuk supaya manusia ini betul-betul lurus dalam kehidupannya. Aturan telah Allah buat melalui Al-Quran ataupun melalui Rasulullah SAW, melalui hadis-hadisnya telah Allah Subhanahu wa taala luruskan untuk kehidupan manusia. Maka dengan keadilannya, ketika seorang hamba dia dimasukkan ke dalam api neraka, itu semua semata-mata karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang dimuliakan Allah, semoga Allah berikan karunia dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa saling mengingatkan, saling berwasiat, saling mengunjungi, saling silaturahmi di antara kita, sehingga di dunia kita bersama-sama mengarungi kehidupan ini, kemudian di akhirat pun kita sama-sama, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan kajian di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.